adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu GKPS Minggu 29 Juni tahun 2025. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28 hingga ayat yang ke-34 dengan tema berbagai agama. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilau, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Halo adik-adik, tahu tidak ada berapa banyak agama yang diakui di Indonesia? Ya, Indonesia memiliki setidaknya ada 5 agama yang diakui. Kira-kira apa aja ya adik-adik? Yang pertama itu ada agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, dan yang kelima ada agama Konghucuy. Keanekaragaman agama yang ada di Indonesia menjadi satu contoh bagi kita bahwa berbeda itu indah. Adik-adik, dalam nas khotbah kita hari ini bercerita tentang Kornelius. Dia adalah seorang perwira yang saleh, dan dia bukanlah orang Yahudi loh, tetapi ia dan beserta seisi rumahnya takut akan Allah. Sehingga ketika ia berdoa, Kornelius bertemu dengan malaikat dan menugaskan Kornelius agar mengundang Petrus hadir di dalam rumahnya. Kemudian Kornelius memerintahkan 3 prajuritnya untuk menjemput Petrus di kota Yope. Setelah Petrus sampai di rumah kediaman Kornelius, ia sujud di hadapan kaki Petrus. Dan ternyata Petrus disambut dengan senang. Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Artinya apa adik-adik? Artinya adalah bahwa Yesus sayang semua orang di dunia ini. Maka dari itu adik-adik, di dalam perbedaan itu haruslah kita saling menghormati satu sama yang lain ya. Berbeda bukan berarti kita harus membenci, tetapi di dalam perbedaan kita harus saling mengasihi. Karena Yesus mengasihi semua orang yang berbuat kasih dan membawa damai sejahtera. Seorang tokoh yang cukup terkenal di Indonesia berkata, "Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya agamamu apa." Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini tertulis di dalam Matius 22 ayat 39b. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.